Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai siapa itu malaikat. Kita akan belajar dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Al-ayah. Mari kita belajar bersama mengartikan perkata walahu, dan baginya, man, segala apa atau siapa atau orang, fi, di, as-samawati, langit dalam bentuk jamak, wal ardi, dan bumi, waman, dan orang, indahu, di sisinya, la yastakbirun, tidak memiliki rasa angkuh, ngan, dari atau untuk, ibadatihi, menyembahnya, wala yastahsirun, dan tidak merasa letih. Maka terjemahannya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 ini kita dapat mengetahui bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat senantiasa berada di sisinya, dan malaikat tidak memiliki rasa angkuh, tidak mempunyai rasa sombong, dan serta malaikat senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sedikit pun merasa lelah. Kita diajarkan agar pertama, tidak sombong, tidak tinggi hati, kemudian juga tidak bermalas-malasan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah, serta untuk belajar mendalami ilmu agama. Selanjutnya, menurut Quran Surat Fatir ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mari kita artikan perkata Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, fatiri, pencipta, as-samawati, langit dalam bentuk jamak, wal ardi, dan bumi, ja'ili, yang menjadikan, al-malaikati, malaikat, rusulan, utusan, uli, mempunyai, ajnihatin, sayap, matna, 2, wa thulatha, dan 3, wa ruba', dan 4. Yazidu, dia menambahkan, fi, di dalam, al-khalqi, ciptaan, ma, apa, yasha'u, yang dia kehendaki, inna, sesungguhnya, Allah, ala, atas, kulli, segala, syai'in, sesuatu, qadir, maha kuasa. Maka jika diterjemahkan menjadi segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4.
Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari Quran Surat Fatir ayat 1 ini, kita dapat mengetahui bahwa malaikat senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bertasbih, kemudian penciptaan malaikat-malaikat pun disertai dengan tugasnya masing-masing. Setiap malaikat melaksanakan tugasnya tepat pada waktunya. Tidak pernah salah, tidak pernah lupa, tidak pernah lengah, selalu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini juga kita diberikan gambaran bagaimana bentuk malaikat itu. Malaikat mempunyai sayap yang masing-masing ada yang bersayap 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa segala apa yang ada di dunia ini merupakan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah adalah Maha Pencipta, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kita akan belajar mengenai perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Diawali dari malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib, makhluk yang tidak kasat mata. Kemudian malaikat juga dapat berubah bentuk sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat adalah makhluk yang cerdas dan kuat, diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Kemudian malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, manusia. Manusia diciptakan dari tanah, merupakan makhluk kasat mata. Kemudian ada yang patuh dan juga ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, manusia membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup, juga memiliki hawa nafsu. Kemudian manusia berjenis kelamin, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Ada yang bodoh dan juga ada yang lemah. Selanjutnya, jin. Jin diciptakan dari api, kemudian merupakan makhluk gaib, makhluk yang tidak kasat mata. Ada jin yang patuh dan juga ada yang durhaka. Selanjutnya, memiliki hawa nafsu, berjenis kelamin, jin itu juga ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kemudian ada yang bodoh dan ada yang lemah, serta jin juga membutuhkan makan dan minum. Kemudian, kita akan belajar mengenai nama dan tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul serta orang-orang yang dikehendakinya. Untuk orang-orang yang dikehendakinya, contohnya yaitu ada Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Tugasnya yaitu membagikan rizki kepada semua makhluk hidup di dunia. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Tugasnya yaitu meniup sangkakala atau trompet saat dimulainya hari kiamat sampai dengan berbangkitnya di padang mahsyar. Malaikat Israil. Tugasnya mencabut nyawa semua makhluk hidup. Yang kelima ada malaikat Mungkar. Tugasnya menanyai perbuatan manusia di alam kubur. Selanjutnya, malaikat Nakir. Tugasnya yaitu menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Juga nomor 7 ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya yaitu mencatat amal baik manusia di dunia. Yang kedelapan, malaikat Atid. Tugasnya mencatat semua amal perbuatan buruk manusia di dunia. Yang kesembilan, ada malaikat Malik. Tugasnya yaitu menjaga pintu neraka, dan malaikat Malik ini juga dinamakan sebagai Zabaniyah. Selanjutnya yang ke-10 ada malaikat Ridwan. Tugasnya yaitu menjaga surga. Nama malaikat Ridwan juga disebut sebagai malaikat rahmat.
Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga dari mulai pengertian malaikat, kemudian perbedaan-perbedaan malaikat, jin dan manusia, serta macam-macam nama malaikat beserta tugasnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita tetap semangat dalam menggapai cita-cita dalam belajar karena manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.